Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Heslinda Yasip Agustin SSI MPD. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem endomembran, retikulum endoplasma dan sekresi protein. Adapun kelompok 3 beranggotakan Muhammad Hamzah Al-Ahsin, Vivit Nur Habibah, dan Devi Fatimatul Utma Asyari. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Di sekitar retikulum endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol. Retikulum endoplasma sendiri terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma dalam sel eukariotik. Retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus yang bebas ribosom. Pada retikulum endoplasma kasar, protein yang disintesis pada ribosom akan dimasukkan melalui membran ke dalam retikulum dan kemudian disebarkan ke seluruh atau disekretasikan ke luar sel. Retikulum endoplasma halus merupakan kelanjutan dari retikulum endoplasma kasar, bebas dari ribosom. Fungsi utama retikulum endoplasma halus ialah untuk sintesis lemak, termasuk asam lemak, fosfolipid, dan steroid. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkannya membran. Protein membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma itu sendiri dan ditahan di sana oleh sebagian hidrofobik protein. Retikulum endoplasma kasar juga tempat produksinya fosfolipid dengan prekursornya yang berasal dari sitosol. Fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetika antara inti sel dengan sitoplasma. Sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri, menjadi kalsium akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma untuk selanjutnya menuju ke sitosol, memodifikasi protein yang sintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Untuk fungsi ini biasanya diberikan oleh retikulum endoplasma. Mensintesis lemak dan kolesterol yang terjadi di hati. Fungsi ini dapat diberikan oleh retikulum endoplasma kasar dan halus. Menetralkan racun atau detoksifisasi pada retikulum endoplasma yang terdapat di sel-sel hati dan menjadi sarana transportasi molekul-molekul dan bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Untuk fungsi ini dapat diberikan oleh retikulum endoplasma kasar dan halus. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan atau pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Secara garis besar, sintesis protein dilakukan melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel. Adapun translasi merupakan penerjemahan kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA menjadi urutan asam amino. Asam amino yang membentuk suatu polipeptida atau protein. Salah satunya adalah
Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai alat sintesis protein dalam sel. Pada ribosom terdapat paling sedikit 3 jenis RNA, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA yang diperlakukan untuk pembacaan kode yang dikirimkan dari inti sel, sehingga kode itu dapat dibaca jenis protein yang bagaimana akan disintesis di dalam ribosom. Ribosom terdapat dalam kondisi bebas di dalam sitoplasma. Ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma. Kedua ribosom ini berbeda dalam hal kegunaan atau peran dari protein yang dibuatnya. Protein-protein yang dibuat oleh ribosom yang bebas dalam sitoplasma umumnya digunakan oleh sel itu sendiri untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologisnya. Sementara itu, protein-protein yang lain dibuat oleh ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma akan ditampung dalam ruangan retikulum endoplasma, berguna sebagai enzim protein, pengangkut protein, reseptor pada permukaan sel, dan sebagainya. Protein menunjukkan sifat morfologis dan fisiologis sel. Sel akan memiliki sifat morfologis dan fisiologi yang berbeda-beda tergantung dari jumlah, jenis, dan urutan asam amino. Asam amino yang menyusun protein. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh DNA. DNA merupakan salah satu materi kinetik yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Protein terdapat dalam semua sel hidup. Kandungan protein meliputi unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus terbentuk seperti jaringan tubular yang saling bertubrukan dan dapat meluas ke pinggiran sel. Bagian ini terutama bertanggung jawab untuk produksi dan metabolisme lipid. Berikut adalah sejumlah fungsi retikulum endoplasma halus yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Metabolisme karbohidrat. Kedua, pengaturan ion kalsium. Ketiga, sintesis dan metabolisme baik untuk steroid maupun lipid. Keempat, penyimpanan enzim steroid dan ion. Kelima, detoksifikasi obat. Keenam, sintesis membran. Transportasi lipid dan protein yang baru disintesis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lain, baik di dalam maupun di luar sel. Sementara itu, berikut adalah beberapa fungsi retikulum endoplasma halus yang bervariasi berdasarkan selnya. Pada jenis sel otot tertentu, retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Kedua, pada sel hati, retikulum endoplasma halus memiliki fungsi detoksifikasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya, misalnya dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Yang ketiga, fungsi retikulum endoplasma di sel-sel organ reproduksi adalah menghasilkan hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Yang keempat, organel retikulum endoplasma juga dapat membantu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dalam proses glukokinesis, yakni proses produksi glukosa dari sumber karbohidrat. Proses ini terutama terjadi di organ hati. Yang terakhir, pada jenis sel tumbuhan tertentu, retikulum endoplasma harus memfasilitasi hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodestama. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol.
Asam lemak merupakan bagian struktur membrana biologik yang penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot, bahkan pada keadaan tersedianya glukosa. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai asam lemak yang berasal dari trigliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat. Trigliserida yang digunakan untuk energi berasal dari makanan atau lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Proses segregasi protein. Segregasi protein adalah fenomena biologis di mana protein yang secara intrinsik tidak teratur atau protein yang salah melipat berkumpul, yaitu terakumulasi dan menggumpal, baik secara intra atau ekstraseluler. Segregasi protein yang salah melipat sering dikaitkan dengan penyakit. Faktanya, segregasi protein telah terlibat dalam berbagai penyakit yang dikenal sebagai amyloidosis, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit prion. Di dalam sel terjadi sintesis 10.000 protein pada ribosom sitoplasma dan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Protein tersebut mungkin 1 untuk diekspor keluar sel, 2 untuk kompartemen intraseluler, dan 3 untuk komponen membran. Bagaimana pengangkut pemindahan protein-protein tersebut sampai ke tujuan akhirnya? Pemindahan protein ada yang melibatkan retikulum endoplasma dan ada yang tidak. Protein untuk sekresi untuk organel tertentu, misalnya lisosom, membran sel, membran retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma. Protein yang disintesis pada ribosom sitoplasma diangkut ke inti, mitokondria, kloroplas, dan pareksisom. Pemindahannya tidak melibatkan retikulum endoplasma, tetapi langsung menembus membran masing-masing organel. Protein yang pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma digolongkan atas 1. Protein transmembran. Protein ini tidak dilepas ke lumen retikulum endoplasma, tetapi tertanam pada membran. Yang kedua, protein yang larut dalam air dilepas ke dalam lumen. Protein transmembran digunakan untuk membran plasma dan membran organel. Sedang protein yang larut digunakan untuk lumen organel lain atau dilepas keluar sel. Protein yang pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma, sintesisnya belum lengkap, jadi masih harus disempurnakan dalam retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Pemindahannya ini disebut pemindahan konstranslasi. Protein untuk mitokondria, kloroplas, inti, dan peroksisom tanpa perlu penyempurnaan karena sistematisnya sudah lengkap. Pemindahannya disebut post-translasi. Banyak protein dalam ragi dan juga beberapa protein dalam sel mamalia ditargetkan ke ER setelah terjemahan mereka selesai. Daripada dipindahkan ke ER selama sintesis pada ribosom terikat membran. Protein ini disintesis pada ribosom sitosol bebas dan penggabungan post-translasionalnya ke dalam retikulum endoplasma tidak memerlukan SRP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.